Baik adik-adik sekalian, di hari ini di mata kuliah sejarah perkembangan zakat dan wakaf di jurusan eh, manajemen zakat dan wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IKI Jakarta. Di hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Di hari ini kita akan berbicara tentang PP nomor 28 tahun 1977 tentang apa? Tentang wakaf tanah ya. Nah, di sini tentu akan menjadi menarik. Lalu kemudian nanti kita akan teruskan tentang Impres ya, Impres nomor 1 tahun 1991 tentang KHI ya, tentang kompilasi hukum Islam yang di dalam itu mengatur tentang diperbolehkannya wakaf bergerak. Nah, ini tentu akan menjadi menarik. Baik adik-adik sekalian, coba kita lihat dua regulasi tentang wakaf ini yang tentu akan menjadi menarik, yang merupakan di awal-awal ya, kira-kira di tahun 77, ini masih di awal-awal. Nah, baik adik-adik sekalian, kita akan lihat dan perhatikan. Nah, yang pertama yang akan kita lihat dan perhatikan adalah peraturan pemerintah nomor 2877 tentang wakaf tanah. Nah, ini tentu akan menjadi menarik ya adik-adik sekalian. Nah, di Indonesia, hukum wakaf itu merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang telah menjadi hukum positif. Karena telah diatur dan diakui ya di dalam pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria ya UUPA yang pernah kita bahas beberapa minggu lalu ya, nomor 5 tahun 1960, yaitu perwakapan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk memenuhi kehendak pasal 49 itu ayat 3 tersebut, maka pada tanggal 17 Mei 1977 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 1977 tentang perwakapan tanah milik. Catat ya, Dek. Apa, Dek? Perwakapan tanah milik. Itu artinya selain tanah milik tidak boleh diwakafin kan? Berarti ini kan hanya regulasinya mengatur tentang tanah milik. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, Pak Hendra, kenapa sih aset wakaf kita lebih banyak dalam bentuk tanah dan milik? Memang regulasinya kita lihat daripada UUPA-nya, Undang-Undang Pokok Agrarianya, mengatur bahwa tanah juga ya. Lalu kemudian dibahas kemudian ya, diatur kemudian oleh PP-nya juga tentang wakaf tanah milik. Nah, jadi menjadi menarik bagi saya ya, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 termasuk salah satu bentuk pembaharuan hukum nasional di bidang hukum pertanahan yang mengatur prosedur dan tata cara mewakafkan tanah milik di seluruh Indonesia agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan teratur sehingga tujuan wakaf dapat tercapai. Peraturan pemerintah nomor 2877 tentang perwakafan tanah milik hanya mengatur wakaf umum, tidak mengatur wakaf keluarga atau wakaf keluarga ya. Nah, adik-adik sekalian rahimullah. Nah, kita lihat peraturan pemerintah nomor 2877 tentang wakaf tanah dan Impres nomor 1 tahun 1900 tentang kompilasi hukum Islam yang membolehkan wakaf bergerak. Nah, tadi Pak Hendra sudah bilang sama adik-adik sekalian, ya, PP nomor 2877 tentang perwakafan tanah milik, pasal 1, wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya berupa tanah milik, nih Pak Hendra garis ya, berupa tanah milik. Itu artinya apa? Mafhum mukhalafahnya selain tanah milik tidak boleh diwakafin. Nah, dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga pada saat itu orang cuma membayangkan wakaf itu adalah 3M ya, makam, madrasah sama masjid. Nah, jadi orang selalu membayangkan ingat wakaf, ingat 3M kan? Makam, madrasah sama masjid. Padahal wakaf sekarang berkembang luar biasa. Kita mengenal ada wakaf uang sekarang, ada wakaf wakaf properti dan berbagai macamnya. Jadi ini sudah berkembang luar biasa. Jadi kalau dikatakan perkembangan objek wakaf di Indonesia itu memang agak lama, kita tahu baru kita punya Undang-Undang 41 tahun 2004 ya. Nah, jadi sebelum 2004 sampai 77 itu kita hanya lebih banyak berkutat dengan wakaf tanah. Nah, adik-adik sekalian rahmatullah, lalu kita lihat bagaimana perkembangan regulasi PP 2877 ini, itu bisa terlihat perkembangannya ketika keluarnya Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Nah, di pasal 215.4 dikatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda
baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan, yang tidak sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Nah, ini menjadi menarik adik-adik sekalian. Kalau di sini tadi kan tidak disebutkan hanya berupa tanah milik, tapi di sini objek wakaf itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Artinya bukan hanya tanah milik, tapi benda bergerak dan tidak bergerak, selama dia punya daya tahan lama, ya tidak sekali pakai, dia boleh diwakafin. Nah, ini jadi inilah menariknya dalam sejarah perkembangan wakaf di Indonesia, adik-adik sekalian. Itu artinya apa? Tidak kucuk-kucuk langsung boleh wakaf uang dan berbagai macamnya. Jadi selalu terjadi pergeseran, perkembangan daripada sisi regulasi wakaf ini. Adik-adik sekalian rahmatullah. Nah, di nomor Impres nomor 1 tahun 1900 tentang kompilasi hukum Islam ini membolehkan wakaf bergerak. Kompilasi hukum Islam adalah fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Jadi fikih Indonesia yang dimasukkan adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan TM Hasbi As-Siddiqi. Jadi kompilasi hukum Islam ini adalah fikih Indonesia ya. Jadi karena disusun oleh memperhatikan kondisi kebutuhan hukum. Lalu kemudian kompilasi pada umumnya bukanlah suatu peraturan undang-undang seperti undang-undang atau peraturan perintah atau peraturan presiden atau peraturan lainnya. Khusus kompilasi hukum Islam telah melalui proses positivisasi ya pada saat penyusunan, yaitu keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung ya, Menteri Agama ya 1985, lalu kemudian tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek kompilasi hukum Islam. Saat ini beberapa hukum Islam dalam kompilasi hukum Islam telah menjadi hukum positif dan kedudukannya berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, ini menjadi menarik. Jadi kompilasi itu bukanlah undang-undang ya. Jadi dia contoh seperti sekarang kita punya kompilasi hukum ekonomi syariah misalnya. Nah, ketika belum ada peraturan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, maka dibutuhkan peraturan ya, dibutuhkan suatu perangkat hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian. Jadi dengan PP 2877 ini terlihat bahwa wakaf mulai kemudian diatur oleh pemerintah, meskipun hanya tanah milik, tapi kemudian dengan masuknya Impres, maka kemudian para ulama mulai mengembangkan, ternyata tidak hanya tanah milik, tapi juga benda-benda bergerak dan tidak bergerak lainnya. Saya pikir itu adik-adik sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakanlah berdiskusi tentang beberapa hal yang kita bahas di pagi hari ini. Silakan.